Pokoknya tangannya diturunkan dulu. Right hand-nya. Gimana Pak Ahyar nih langsung? Iya, bisa Bu. Pak Ahyar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Dewi. Bu Dewi sendiri gimana hari ini kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat walafiat Pak. Alhamdulillah. Kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Pak Ahyar. Amin, insya Allah Bu. Oke, sebelum kita mulai nih, gimana perasaan Pak Ahyar dalam sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang Pak Ahyar diskusikan atau fokuskan? Iya Bu, begini, sebenarnya perasaannya sedang apa ya, campur aduk atau bagaimana, tapi mungkin ada sesuatu yang perlu diungkapkan atau disampaikan, istilahnya mau yang dicurhatkan lah begitu Ibu. Ya, ya, saya apresiasi ya perasaan Pak Ahyar. Jadi mari kita jadikan sesi ini ya sebagai ruang untuk apa namanya menjelajahi solusi bersama. Ya, jadi di sini kemudian ada tidak hal khusus yang kita bahas lebih mendalam lagi hari ini Pak? Sebenarnya saya ketemu dengan Ibu, ada ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin menjadi perasaan yang mungkin sampai hari ini masih bertanya-tanya. Kemarin kan kita sudah ada rapat hasil kegiatan di sekolah begitu. Nah, dengan kesepakatan itu kan saya ini mendapatkan amanah baru sebagai penggerak komunitas belajar di sekolah. Nah, ini tentu menurut saya menjadi beban pikiran bagaimana saya ini bisa diterima menjadi penggerak komunitas belajar di sekolah. Mungkin itu sih Bu tujuan saya yang ingin saya curhatkan gitu Ibu. Oke, selamat ya Pak Ahyar. Sebenarnya Pak Ahyar maksudnya bangga ya, tentunya bangga terpilih menjadi penggerak komunitas belajar ya di sekolah. Iya sih Bu, harusnya saya menerima sih Bu, tapi juga ada beberapa yang mungkin menjadi kekhawatiran saya, yang menjadi satu beban pikiran saya terkait dengan amanah baru ini. Iya. Tidak mengapa ya Pak Ahyar. Jadi begini ya, dalam coaching kita kali ini tujuan yang ingin dicapai apa ya? Tujuan yang ingin dicapai dalam sesi coaching ini adalah saya ini bisa gimana sih saya ini bisa diterima menjadi penggerak komunitas belajar di sekolah. Mungkin spesifiknya seperti itu sih Bu yang ingin saya sampaikan. Iya. Jadi bagaimana ya supaya bisa diterima menjadi penggerak komunitas belajar di sekolah. Benar Ibu. Bagus sih Pak. Kemudian apa kira-kira ukuran keberhasilan yang Pak Ahyar inginkan dari sesi coaching kita kali ini? Ukuran keberhasilan yang mungkin saya curhatkan ini, kenapa saya ingin menyampaikan ini, mungkin saya bisa menemukan solusi atas masalah ini, bagaimana saya bisa diterima menjadi komunitas belajar di sekolah ini. Mungkin itu sih yang menjadi ukuran keberhasilannya. Saya bisa menemukan solusi atau cara-cara, strategi-strategi yang mungkin saya bisa menjalankan tugas saya dan diterima menjadi penggerak komunitas belajar di sekolah. Oh, begitu ya Pak. Iya. Kira-kira di sini apa yang membuat Pak Ahyar sepertinya merasa kesulitan menjadi penggerak komunitas di sekolah? Jadi begini Bu ya,
Iya. kenapa ini menjadi masalah atau mungkin menjadi seakan-akan jadi beban pikiran bagi saya begitu. Karena Hmm. di sekolah kita ini kan banyak sekali ya rekan sejawat yang sudah istilahnya senior daripada saya. Kemudian tentu dengan senioritas itu tentu wawasan mereka lebih luas, pengalaman mereka lebih banyak. Kemudian juga saya masih terlalu dini lah untuk ditugaskan menjadi penggerak komunitas belajar. Kemudian saya juga berpikir karena kita sebagai guru ini kan tidak hanya selesai setelah menjalankan tugas mengajar, tapi juga Hmm. administrasi yang harus ada beberapa dipenuhi begitu. Kemudian juga di samping itu tentu juga waktunya mungkin karena kita sebagai guru di sekolah ini kan ada waktu yang mungkin juga itu bisa dijadikan apa ya, kadang takutnya itu malah menjadi beban baru atas kegiatan komunitas belajar dengan waktu yang terbatas. Mungkin itu sih Bu yang kenapa saya ingin curhatkan begitu. Oh iya, memang ya. Memang guru itu memang tugasnya tidak cuma sekedar mengajar ya Pak, tapi Iya. ada tugas administrasi yang harus diselesaikan. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Ahyar, gimana caranya menghadapi situasi seperti demikian? Jadi gini Bu ya, setelah hari ini saya melakukan curhat, ketemu dengan ibu, Ya. saya menemukan satu gagasan yang mungkin bisa dilakukan dari masalah-masalah yang saya sebutkan tadi. Sepertinya saya perlu melakukan pendekatan dengan rekan sejawat. Kemudian juga mungkin eh, saya juga bisa minta waktu dukungan dari kepala sekolah ketika rapat sekolah itu diberikan kesempatan misalnya berbagi praktek baik. Dengan berbagi praktek baik itu diharapkan bisa menjadi satu referensi bahwa komunitas belajar itu sangat penting begitu. Nah, jadi mungkin di situ sih yang apa namanya rencana-rencana yang mungkin bisa dilakukan terkait dengan masalah saya itu. Jadi minta waktu misalnya ketika rapat sekolah. Kemudian juga saya perlu menjalin komunikasi yang lebih intens dengan kepala sekolah berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian juga saya juga perlu dengan komunikasi rekan sejawat itu harapannya adalah kita bisa memetakan secara bersama-sama dengan hadirnya komunitas belajar ini harapannya seperti apa, terus kekhawatirannya seperti apa, sehingga komunitas belajar ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga pengennya komunitas belajar ini punya kesepakatan karena kan komunitas belajar ini tidak perorangan tapi melibatkan orang banyak. Nah, tentu juga perlu kesepakatan yang perlu untuk dilaksanakan secara bersama-sama ya seperti kesepakatan kelas lah mungkin begitu. Iya. Wah, bagus sekali ya Pak Ahyar, apa yang ingin Pak Ahyar capai. Kemudian tentunya kita di sini menghadapi berbagai kesulitan itu, kita di sini bersama-sama ya untuk mencari solusi ya untuk mengatasi berbagai hambatan. Nah, kira-kira ada lagi tidak hal yang perlu ditambahkan? Sepertinya cukup itu aja sih Bu kalau dari masalah saya ini ya karena berkaitan dengan menjadi penggerak komunitas belajar terus saya juga perlu rencana yang saya sampaikan tadi mungkin itu sih rasanya cukup sih Bu yang perlu didiskusikan saya fokusnya sih ke sana aja kayaknya. Iya Kak. Kemudian tentunya ada ya prioritas nih Pak Ahyar. Nah, tentunya ada prioritas yang Pak Ahyar miliki dalam rencana aksi itu. Ya, prioritas saya terkait dengan rencana aksi ini adalah karena ini
melibatkan rekan sejawat atau istilahnya orang banyak, tentu prioritasnya adalah kita sama-sama uh, memetakan harapan dan kekhawatiran kita terhadap komunitas belajar ini. Dengan memetakan harapan dan kekhawatiran itu mungkin kita akan dapat menemukan tujuan yang sama dalam rangka menggerakkan komunitas belajar ini agar bisa dilakukan secara bersama-sama. Itu sih prioritasnya, Bu. Bagus sekali ya Pak Ahyar, prioritas yang diutamakan. Oh ya, kemudian kira-kira strategi apa nih yang akan Pak Ahyar gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Strateginya mungkin pertama saya menjalin komunikasi gitu ya. Karena dengan kita bisa menjalin komunikasi dengan rekan begitu ya, harapannya adalah kita bisa menemukan mungkin ide-ide baru atau gagasan-gagasan baru, mungkin bisa dibawa dalam rangka menggerakkan komunitas belajar. Kemudian juga di samping dengan rekan sejawat, tentu juga strategi yang perlu dilakukan sepertinya adalah menjalin komunikasi dengan kepala sekolah agar bisa diberikan fasilitasi waktu mungkin, atau juga tempat, kemudian juga kebijakan yang dapat mendukung terkait dengan terlaksananya kegiatan komunitas belajar di sekolah. Luar biasa sekali ya Pak Ahyar. Jadi itu langkah-langkah yang sangat baik yang Pak Ahyar ambil. Kemudian rencana aksinya itu sudah terstruktur ya, fokus pada detail. Ini akan membantu Pak Ahyar mengatasi tantangan tersebut. Nah, kemudian sekarang bagaimana Pak Ahyar melihat tindak lanjut dari rencana itu? Iya Bu, terima kasih atas apresiasinya. Dengan adanya strategi, kemudian rencana aksi, mungkin tindak lanjutnya adalah saya berupaya untuk melakukan hal tersebut tentu dengan komitmen ya. Kemudian dengan komitmen bersama menjalankan komunitas belajar dengan memperhatikan setiap harapan, kemudian juga dari harapan ini bisa saja datang dari kepala sekolah, dari rekan-rekan sejawat, kemudian juga kita bisa menjalankan ya bersama-sama terkait dengan kesepakatan yang dilakukan dalam rangka menggerakkan komunitas belajar. Jadi dalam waktu dekat ini mungkin tindak lanjut yang secepatnya bisa dilakukan adalah saya membuat perencanaan terlebih dahulu terkait dengan kegiatan komunitas belajar. Iya. Baik Pak Ahyar. Jadi di sini tentu saja kegiatan komitmen yang Pak Ahyar terhadap rencana aksi yang sudah dibuat. Nah, tentunya di sini siapa saja kira-kira yang dapat membantu Pak Ahyar dalam menjaga komitmen tersebut, Pak? Ya, menurut saya dalam rangka menjaga komitmen tanggung jawab itu saya tidak bisa bergerak seorang diri, perlu yang namanya kolaborasi. Nah, adapun kolaborasi ini yang dapat mendukung komitmen saya ini yang pertama itu adalah kepala sekolah, karena beliau tentu juga berurusan dengan yang namanya pengambilan kebijakan di sekolah. Nah, saya perlu kolaborasi dan dukungan dari beliau selaku kepala sekolah, pimpinan dalam lembaga satuan pendidikan ini. Kemudian juga dukungan dari rekan sejawat, karena kalau komunitas belajar ini tanpa dukungan rekan sejawat maka tentu mungkin bukan menjadi komunitas belajar. Nah, sehingga perlu yang namanya dukungan, komitmen bersama-sama dari rekan sejawat terkait dengan arah komunitas belajar ini bersama-sama kita jalankan begitu. Iya, betul sekali ya Pak Ahyar. Kita memang sangat perlu ya berkolaborasi dengan komunitas di sekolah kita, kepala sekolah, rekan sejawat. Ya, kemudian ya Pak Ahyar, bagaimana nih tindak lanjut dari kegiatan coaching kita kali ini? Saya
merasa lega ya dengan adanya coaching ini. Karena yang tadinya saya terasa pikiran ini buntu begitu ya. Tapi dengan saya curhat gitu, tiba-tiba ide gagasan itu muncul begitu saja. Nah, ini saya sangat merasa senang, gembira dengan adanya sisi coaching ini, membuka wawasan pikiran saya, sehingga yang tadinya terasa sempit begitu ya, seakan-akan ini masalah begitu besar bebannya, tapi ternyata setelah saya sampaikan, saya curhatkan, itu tidak, bukan apa namanya, masalah ini menjadi ringan begitu. Ternyata mudah saja sebenarnya dilakukan. Hanya saja kita perlu kepercayaan diri kita bahwa kita mampu sebenarnya. Begitu sih, Bu Dewi. Alhamdulillah ya Pak Ahyar, setelah kita berbincang-bincang seperti ini, kita bisa menemukan solusi yang ingin kita capai ya Pak. Iya Ibu. Semoga nanti apa yang Pak Ahyar rencanakan itu dapat terrealisasi nantinya. Ya. Amin, inggih Ibu, siap. Inggih, amin. Kemudian nanti jangan lupa ya kirim-kirim kabar kalau sudah terrealisasi, ataupun ya kita bincang-bincang lagi lah lain kali. Siap Ibu, siap inggih. Oke. Saya akan selalu coba untuk komunikasi, dan tentu saya akan memberikan umpan balik terkait dengan hasil kerja saya, karena ini juga perannya coach juga sangat besar sekali, karena saya bisa membuka wawasan dan pikiran saya dari yang tadinya agak begitu sulit. Nah, ternyata ada banyak cara sebenarnya yang bisa kita lakukan, hanya saja kita perlu mengeksplor kemampuan diri. Ya, betul sekali Pak. Semoga nanti kedepannya apa yang telah direncanakan itu dapat terrealisasi ya Pak. Amin, amin. Siap Ibu Nggi. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Mari, Assalamualaikum Pak Ahyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Ahyar, tadi setelah kita melaksanakan coaching ini, perasaan Pak Ahyar bagaimana? Perasaannya senang ya, gembira, karena apa namanya, saya pikir coaching itu sesuatu yang sulit tapi ternyata mudah gitu. Kemudian saya pikir juga ketika kita memiliki masalah gitu ya, ternyata ide atau gagasan itu bisa saja muncul dari diri sendiri dengan berkat kita curhat gitu ya, membuka diri, mengeksplor diri gitu sih. Senang aja, lega, gembira gitu. Alhamdulillah. Menurut Pak Ahyar sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita ini Pak. Amin. Apa saja Pak yang sudah berjalan dengan baik? Amin. Iya Pak Ahyar? Oke, siap. Ya, jadi dari percakapan kita ini tadi, apa saja yang masih perlu diperbaiki kira-kira atau perlu kita tingkatkan? Ya, dari kegiatan kita tadi, mungkin yang perlu diperbaiki adalah bahwa saya bisa mengeksplor diri saya ini dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Artinya Ya. bahwa jangan sungkan untuk membuka komunikasi begitu. Jadi saya harus berlatih kemampuan percaya diri terhadap kemampuan diri saya, begitu mungkin. Apa di sini yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi present, pikiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching ini Pak? Ya mungkin saya
ketika menyampaikan masalah ini saya juga harus memikirkan tujuan saya, keinginan saya, kemudian juga dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu juga saya harus memperhatikan setiap pertanyaan itu agar bisa mengarahkan tujuan saya bisa tercapai. Itu sepertinya Bu untuk saya bisa hadir penuh dalam kegiatan coaching. Oke, selanjutnya apa nih yang akan Pak Ahyar lakukan untuk memperbaikinya? Yang saya lakukan adalah mungkin fokus ya, kemudian fokus terhadap masalah, kemudian fokus terhadap setiap solusi yang menjadi ide atau gagasan saya, dan juga dengan fokus tersebut bisa saja dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan coach itu menggali lebih banyak wawasan-wawasan yang ada di dalam pikiran saya atau ide-ide baru yang muncul seketika, sehingga itu bisa menjadi catatan untuk ke depan dalam melakukan usaha-usaha perbaikan begitu. Oke Pak Ahyar, terima kasih ya untuk coaching kita kali ini. Sampai ketemu lagi ya nanti di kesempatan-kesempatan yang lain. Siap Ibu, terima kasih atas kesempatan waktunya Ibu mendengarkan curhatan atas masalah-masalah saya. Kemudian Ibu juga sudah memandu dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat masalah pribadi saya terkait dengan apa yang saya hadapi menjadi terurai begitu. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama Pak Ahyar. Udah selesai ya kayaknya Bu Dewi. Sekarang giliran saya ya Bu Elka ya. Oke. Yang sebagai coach ulun pala. Oke, tunggu sebentar. Boleh. Ulun makin kesana.